Surat Cinta CEO, episode 13. Antonio memanggil Nevan. Direktur Antonio, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin mengetes DNA milik Stella. Lakukan 2 kali. Siapa tahu ada yang berusaha menipuku. Baik, Direktur. Keesokan harinya, Hazel menjemput Stella di sekolahnya. Akhirnya, Mama yang jemputku kembali. Ada apa? Apakah seseorang memperlakukanmu dengan buruk? Tidak, Ma. Hari ini ada pemeriksaan tubuh. Guruku mengambil darahku 2 kali. Itu demi kesehatanmu, sayang, ujar Hazel. Terus, kenapa mereka hanya mengambil darahku? Apakah kamu sudah bertanya kepada gurumu? Sudah. Dia bilang dia juga tidak tahu. Ya sudah, kita pulang dulu aja. Di rumah Hazel, Emily menghampiri Hazel. Bagus ya Hazel, bisa-bisanya kamu menyembunyikan hal yang besar dariku. Emily, ada apa? Stella, diam di sini dan nonton TV. Dan kamu, ayo ke kamar kita. Aku mau bicara padamu. Emily membawa Hazel pergi ke kamarnya. Evan telah memberitahuku tentang hal ini dan kita teman, bukan? Aku hanya tidak mau kamu khawatir akan aku. Dasar gadis bodoh, kamu tidak perlu takut, oke? Aku tidak mau punya hubungan apapun lagi dengan Antonio. Dia akan kembali ke kota dan tinggal dengan tunangannya. Dan aku akan berada di sini di kota kecil dengan Stella dan orang tuaku, menjalani hidup yang sederhana. Tidak, kamu cuma tidak mau melepaskannya, begitu aja kan? Ngomong-ngomong, Stella memberitahuku kalau dia dipaksa untuk diambil darahnya. Mungkinkah? Emily kaget dan marah. Apa? Bisa-bisanya dia melakukan pada anak kecil. Aku akan bertanya pada gurunya. Jika itu benar perbuatan Nancy, aku akan membuat perhitungan dengannya. Di ruangan Antonio, Nevan masuk dan memberikan laporan DNA-nya. Direktur, ini hasil tes DNA-nya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Antonio membaca hasil itu. Hasil tes DNA, kesimpulan identifikasi. Berdasarkan identifikasi kami, Stella dan Antonio Wijaya tidak ada hubungan darah. Tidak mungkin. Dia pasti putriku. Seseorang pasti sudah merusak hasil tesnya. Siapa di balik semua yang telah berani menjauhkan aku dari putriku? Di sekolah Stella, Hazel menemui guru Stella. Senang bertemu denganmu, Bu. Saya ibunya Stella. Saya ingin tahu kenapa Anda mengambil darah anak saya. Ini hanyalah sebuah pemeriksaan rutin biasa aja, Bu, ujar guru itu. Pembohong, kemarin Anda hanya mengambil darah Stella seorang kan? Guru itu kebingungan. Keadaan fisik Stella agak khusus, jadi Hazel semakin emosi. Dia sehat dari lahir. Jika Anda tidak mau memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi, saya akan menelpon polisi. Namanya Nevan, Bu. Saya tidak berani menyinggungnya. Tolong jangan tuntut saya. Oke, bersyukurlah karena kamu sudah jujur padaku. Guru itu pun pergi meninggalkan Hazel. Nevan, apakah Antonio yang mengirimnya ke sini? Hazel hendak keluar dari sekolah Stella, akan tetapi dia diberhentikan oleh seseorang. Tunggu sebentar, Nona, ujar ibu tua. Ada yang bisa saya bantu? Saya pengurus rumah Nyonya Wijaya, ibu dari Direktur Antonio Wijaya. Nyonya Wijaya, kami tidak berteman. Permisi, saya harus pergi. Ah, dasar tidak sopan. Anda tidak mau mendengarkan saya, bukan? Saya tidak ingin berbicara dengan Anda, ujar Hazel. Dasar tidak sopan. Nyonya Wijaya mengirimku ke sini untuk memperikatkanmu agar kamu tidak main-main. Apanya? Hazel tidak mengerti apa yang dimaksud oleh ibu tua itu. Nyonya Wijaya sudah tahu bahwa direktur melakukan tes DNA pada putrimu. Apa yang dilakukan Antonio tidak ada urusannya denganku. Jika kamu tidak mempermainkan direktur, untuk apa ia meragukan identitasmu?
Nyonya Wijaya dan Nona Nancy telah mengubah hasil tes DNA-nya. Tolong jauhi dia. Lagi-lagi mereka berdua, gumam Hazel. Lalu mengapa kamu menemuiku jika Anda sudah menyiapkan segalanya? Nyonya Wijaya berkata dia tidak akan mengakui Stella sebagai cucunya meskipun dia adalah anak biologis dari direktur. Tolong ya, sampaikan pada Nyonya Wijaya dan juga Nancy. Saya tidak akan tinggal diam jika mereka berani menyakiti keluargaku. Lakukan aja jika mereka tak masalah bila aku memberitahu Antonio yang sebenarnya. Hazel langsung pergi meninggalkan ibu tua itu. Di perusahaan Antonio, Nevan menemui Antonio. Direktur Antonio, Nyonya Wijaya menyuruh Anda untuk pulang dan mempersiapkan pernikahan Anda dengan Nona Nancy. Baiklah, aku mengerti. Oh ya Tuan, ada seorang nona ingin bertemu dengan Anda secara pribadi, katanya penting. Siapa dia? Nona Queen. Aku tidak mengenalnya, usir dia. Tapi katanya hal ini berkaitan dengan Nona Hazel, Tuan. Nevan, jangan menyusahkanku dengan hal-hal yang sepele. Beliau bilang Anda akan menyesal seumur hidup Anda jika Anda tidak mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Suruh dia masuk. Queen pun masuk ke ruangan Antonio. Direktur Antonio, akhirnya kamu mengizinkanku masuk. Apa tujuanmu? Queen duduk di hadapan Antonio. Aku ingin membuat perjanjian yang saling menguntungkan denganmu, Direktur Antonio. Perjanjian? Iya, silahkan tolong dengarkan rekaman ini dulu. Rekaman saat Hazel menceritakan semuanya kepada Evan saat di restoran. 5 tahun yang lalu, grup Wijaya. Lagi pula dia sudah bertunangan dengan Nancy dan kami tidak mungkin bisa kembali bersama. Dari mana kamu mendapatkan rekaman ini? Aku merekamnya saat aku berada di sana. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bicara tentang perjanjiannya, Direktur Antonio? Ujar Queen. Apa yang kamu inginkan dariku? Mudah aja. Kamu balikan dengan Hazel dan Evan bisa menjadi milikku, oke? Hah? Semudah itu? Tak ada tujuan lain? Tolonglah. Aku ini berasal dari keluarga yang kaya. Emangnya apa yang kamu pikirkan aku mau darimu? Setuju, tapi aku perlu rekaman ini. Baik, semoga kerjasama kita menyenangkan ya. Queen pun pergi dan meninggalkan Antonio. Antonio pun memanggil Nevan. Nevan, ada yang bisa saya bantu, Direktur? Ada apa dengan tes DNA Stella? Aku hanya memberitahumu ya. Direktur, apakah Anda mencurigai saya? Kita ini tumbuh bersama. Kita sangat dekat seperti saudara. Aku mempercayaimu, tapi aku butuh penjelasannya. Jangan khawatir Tuan, saya akan mencari tahu. Oh ya, ngomong-ngomong, bawakan jas pernikahanku ke sini. Apa yang akan Anda lakukan Tuan? Aku akan kirimkan sebuah hadiah besar untuk Nancy besok. Keesokan harinya, hari di mana Antonio dan Nancy akan menikah di sebuah gedung pernikahan. Di mana mempelai prianya? Apakah dia sudah mempermainkan mempelai wanita? Kasihan sekali ya dia, ujar tamu yang lain. Antonio, kamu di mana sih? Mah, kenapa dia belum datang juga? Jangan khawatir sayang, Mama akan membuatnya datang hari ini dengan cara apapun. Kenapa mataku berkedut ya, Ma? Sangat mengganggu. Tidak berapa lama, Antonio datang dengan jas berwarna putih dan sungguh menawan. Lihat, mempelai prianya sudah datang. Sudah kuduga, Antonio tidak mungkin mengecewakanku. Cepat, Nancy sudah menunggumu, ujar Ibu Antonio. Maaf, tadi ada urusan di kantor, Ma. Memangnya ada yang lebih penting daripada upacara pernikahanmu? Sudah lama, yang penting Antonio sudah datang. Memang dia selalu giat bekerja. Jangan khawatir, Mama selalu mendukungmu. Baik, kita bisa membicarakannya nanti dan acara ini akan dimulai. Hari ini adalah hari upacara pernikahan Antonio.
Nona Nancy, apakah kamu bersedia menerima Tuan Antonio Wijaya sebagai suamimu? Apakah kamu akan mencintainya dan menghargainya seumur hidup? Ya, aku bersedia, ujar Nancy. Tuan Antonio, apakah kamu bersedia menerima Nona Nancy Bagaskara sebagai istrimu? Apakah kamu akan mencintainya dan menghargainya seumur hidupmu? Saya tidak bersedia. Nancy kaget dan Ibu Antonio serta para tamu juga ikutan kaget. Apa yang kamu lakukan, Antonio? Apa kamu sudah gila? Aku sudah tahu semuanya. Aku ingin sekali membunuhmu. Jika kamu berani menyakiti mereka lagi, kamu akan menerima konsekuensinya. Kamu menjebak Hazel, merusak hasil tes DNA putriku, dan memisahkan kami selama 5 tahun. Bisik Antonio. Aku melakukannya karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Pernikahan ini dibatalkan. Kalian boleh pulang sekarang, ujar Antonio kepada semua tamu undangan. Ya Tuhan, ini sangat memalukan untuk mempelai wanita. Antonio, berhenti. Mempelai wanita pasti sudah melakukan sesuatu yang sangat parah, sampai-sampai mempelai pria meninggalkannya di depan umum seperti ini. Ini semua gara-gara kamu, Hazel. Aku akan membunuhmu. Di tempat lain, Hazel ingin membelikan sebuah hadiah untuk Stella. Aku ingin membeli hadiah ini karena hari ini pertama kali Stella mendapatkan hasil ujian yang bagus, ujar Hazel. Dan ada seseorang yang membius Hazel dari belakang. Hazel dibawa ke dalam mobil dalam keadaan mata, kaki, tangan semuanya diikat dan mereka membawa Hazel ke sebuah rumah. Bersambung.